Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradia Paramita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya dalam memenuhi UTS untuk mata kuliah MPSI. Judul proyek yang saya kerjakan adalah proyek sistem informasi penjualan pet shop berbasis website dengan tujuan satu, menganalisis kondisi toko dan mengidentifikasi masalah dari toko, khususnya sistem penjualan yang berjalan saat ini. Yang kedua, memudahkan pemasaran produk dengan membuat sistem aplikasi penjualan lewat internet. Yang ketiga, memperluas daerah pemasaran produk. Sasaran proyek ini yaitu masyarakat atau para pelanggan yang konsumtif. Metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan adalah metode SDLC, System Development Life Cycle dengan model proses waterfall. Selanjutnya adalah estimasi biaya dari proyek yang saya kerjakan. Untuk task 1.1 yaitu melakukan wawancara dengan owner pet shop dengan 2 SDM, yang pertama interviewer dan kedua sistem analis dengan masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama bekerja 1 hari. Untuk jumlah honor interviewer yaitu 75.000 dan sistem analis adalah 150.000. Peralatan yang diperlukan adalah 1 alat perekam wawancara dan 2 ATK dengan masing-masing berjumlah 1. Untuk harga alat perekam wawancara yaitu 100.000 dan ATK 50.000. Biaya perjalanan dinas yaitu alat transportasi, sewa mobil, lama hari 1 hari dan biayanya 100.000. Jadi total keseluruhan untuk task 1.1 adalah 475.000. Task 1.2 yaitu membuat rumusan project dengan 2 SDM yaitu 1 bisnis analis dan 2 sistem analis dengan masing-masing berjumlah 1 orang dan lama bekerja masing-masing 2 hari. Jumlah honor bisnis analis adalah 100.000 dan sistem analis adalah 150.000. Jadi total biaya untuk SDM bisnis analis adalah 200.000 dan sistem analis adalah 300.000. Jadi total keseluruhan untuk task 1.2 adalah 500.000. Selanjutnya 1.3 membuat dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan pengembangan sistem. Dengan SDM technical writer dengan berjumlah 1 orang dan lama bekerja adalah 2 hari dengan biaya 75.000. Jadi total biaya SDM-nya adalah 150.000. Peralatan yang diperlukan adalah ATK dengan jumlah 1 dan harganya adalah 50.000. Jadi total keseluruhan untuk task 1.3 adalah 200.000. Selanjutnya task 2.1 menentukan permasalahan dan kebutuhan yang akan diperlukan pada sistem dengan SDM sistem analis dengan jumlah 1 dan lama bekerja 2 hari. Jumlah honor 150.000. Jadi total biaya untuk SDM adalah 300.000. Total keseluruhan task 2.1 adalah 300.000. Selanjutnya 3.1 desain fisik pengembangan sistem yang akan dibuat dengan SDM 1 web designer, 2 bisnis analis dengan masing-masing berjumlah 1 orang dan lama bekerja 3 hari. Jumlah honor untuk web designer adalah 100.000 dan bisnis analis adalah 100.000. Total biaya untuk web designer adalah 300.000 dan bisnis analis adalah 300.000. Jadi total keseluruhan task 3.1 adalah 600.000. Selanjutnya 3.2 desain diagram ERD dan DFD untuk sistem penjualan pet shop. Nama SDM-nya adalah 1 bisnis analis dengan jumlah 1 orang, lama bekerja 3 hari dengan biaya 100.000. Jadi totalnya adalah 300.000. Dan total keseluruhan untuk task 3.2 adalah 300.000. Selanjutnya 3.3 desain logika struktur penyimpanan data untuk sistem penjualan pet shop. Dengan SDM bisnis analis berjumlah 1 orang dengan lama bekerja 3 hari dengan biaya 100.000. Jadi total biaya untuk SDM-nya adalah 300.000 dan total keseluruhan untuk tax 3.3 adalah 300.000.
Selanjutnya 3.4 mengumpulkan hasil dokumentasi semua desain untuk pembuatan konstruksi perangkat lunak dengan SDM Technical Writer dengan jumlah 1 orang, lama bekerja 2 hari, jumlah honornya 75.000. Jadi total biaya SDM-nya ada 150.000. Peralatan yang diperlukan adalah ATK dengan jumlah 1 dengan harga 50.000. Jadi total keseluruhan untuk taks 3.4 adalah 200.000. Selanjutnya 3.5 adalah pembuatan user interface system dengan SDM 1 programmer dan 2 web designer dengan jumlah programmer yaitu 2 orang dan web designer 1 orang masing-masing. Jumlah hari bekerjanya yaitu 5 hari. Biaya programmer yaitu 150.000 dan web designer adalah 100.000. Jadi total biaya untuk programmer yaitu 1.500.000 dan untuk web designer adalah 500.000. Peralatan yang diperlukan yaitu lisensi aplikasi, jadi total keseluruhan untuk taks 3.5 adalah 2 juta. Selanjutnya 3.6 pembuatan database system dengan SDM 1 programmer, 2 database administrator dengan jumlah programmer 2 orang dan database administrator adalah 1 orang. Dengan lama bekerja 4 hari untuk programmer dan 6 hari untuk database administrator. Biaya untuk programmer yaitu 150.000 dan database administrator adalah 80.000. Jadi total untuk programmer yaitu 1.200.000 dan database administrator adalah 480.000. Peralatan yang diperlukan yaitu APK database system. Jadi total untuk keseluruhan untuk taks 3.6 adalah 1.680.000. Selanjutnya 3.7 adalah pembuatan proses desain sistem penjualan pet shop dengan SDM programmer berjumlah 2 orang dengan lama hari bekerja 4 hari dan biaya untuk programmer yaitu 150.000. Jadi total biaya untuk programmer adalah 1.200.000. Peralatan yang diperlukan adalah lisensi aplikasi. Jadi total keseluruhan untuk taks 3.7 adalah 1.200.000. Selanjutnya 4.1 adalah instalasi penjualan pet shop dengan 3 SDM yaitu programmer, network engineer, dan 3 staff supporting. Masing-masing berjumlah 1 hari dengan lama bekerja masing-masing 2 hari. Untuk biaya programmer yaitu 150.000. Jadi totalnya adalah 300.000. Untuk biaya network engineer adalah 100.000, jadi total biayanya adalah 200.000. Untuk staff supporting adalah 150.000, jadi totalnya adalah 300.000. Peralatan yang diperlukan adalah hosting website 1 tahun berjumlah 1 dengan biaya 300.000. Jadi total untuk taks 4.1 adalah 900.000. Selanjutnya 4.2 instalasi sistem penjualan pet shop dengan 3 SDM yaitu programmer, network engineer, staff supporting masing-masing berjumlah 1 orang. Dan untuk programmer dan network engineer lama bekerjanya yaitu 2 hari, untuk staff supporting yaitu 1 hari. Biaya untuk programmer yaitu 150.000, jadi berjumlah 300.000. Network engineer biayanya yaitu 100.000 dan totalnya adalah 200.000. Untuk staff supporting adalah 75.000, jadi totalnya adalah 75.000. Jadi jumlah total keseluruhan dari taks 4.2 adalah 575.000. Selanjutnya 4.3 training pemakaian sistem pada user management sistem penjualan pet shop dengan 2 SDM yaitu staff supporting dan additional staff. Masing-masing berjumlah 1 orang dengan lama bekerja 2 hari. Untuk staff supporting biayanya itu 75.000. Jadi
totalnya adalah 150.000. Total keseluruhan untuk task 4.3 adalah 150.000. Selanjutnya 4.4 membuat dokumentasi implementasi manajemen sistem penjualan pet shop dengan SDM technical writer berjumlah 1 orang dengan lama hari bekerja 3 hari dengan biaya 75.000. Jadi total biayanya adalah 225.000. Total keseluruhan untuk task 4.4 adalah 225.000. Sekian untuk estimasi biaya dari proyek yang saya kerjakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan pada sistem informasi timbul karena beberapa faktor. Yang pertama, sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang tidak efisien dalam operasinya. Yang kedua, kesalahan pada proses input-output dan benefit yang dihasilkan berkurang. Penyebab dari kegagalan suatu pengembangan sistem informasi juga didasarkan beberapa faktor, yaitu organisasi proyek yang dibentuk tidak optimal, metode yang digunakan tidak efektif, training dan pengawasan yang minim, prosedur dan aturan yang berantakan, perencanaan dan implementasi yang dinilai tergesa-gesa dan tidak sesuai, dan juga dukungan eksekutif yang tidak maksimal atau kurang. Suksesnya manajemen proyek dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia yang berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, faktor masalah untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan. Teknik dan batas pun harus didefinisikan. Hal ini mencakup estimasi biaya atau anggaran yang dipertanggungjawabkan secara akurat dan penilaian efektif tanpa resiko. Yang ketiga, faktor proses yang memberikan suatu kerangka di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Selanjutnya, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Tujuan perencanaan adalah memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Perencanaan proyek dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Perencanaan strategis sebagai polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, perencanaan operasional yang menjabarkan detail perencanaan strategi yang terdiri dari perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, membuat estimasi atau anggaran proyek sistem informasi. Sebuah proyek membutuhkan biaya untuk menjalankan task-task proyek. Maka dari itu diperlukan biaya yang akan dialokasikan ke manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi beberapa proses, yaitu proses estimasi biaya, penyusunan anggaran biaya, dan pengawasan biaya. Dalam penyusunan anggaran biaya diperlukan cakupan proyek, WBS, estimasi biaya kegiatan, dan jadwal proyek, estimasi hari sumber daya, dan kontrak. Dan yang terakhir adalah perbedaan proyek pengembangan sistem informasi dengan proyek pengembangan lain. Yang membedakan proyek pengembangan sistem informasi dan proyek pengembangan lain adalah metode pengembangannya. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam proyek pengembangan sistem informasi yaitu waterfall, prototype, spiral, RAD, agile, scrum, dan lain sebagainya. Proyek pengembangan sistem informasi harus menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik pengguna, pengembang, dan sistem itu sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.